Langit kota Malaya tampak menggantung berat sore itu. Awan kelabu menutupi mentari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung rendah dan deretan rumah toko. Di jalan-jalan utama, suara klakson bersahut-sahutan, disertai deru mesin kendaraan yang tiada henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berkemeja biru tua duduk di dalam mobil sedan tuanya, memperhatikan arus lalu lintas dari balik kemudi yang sedikit kusam. Namanya Arman, usia 32 tahun. Kulitnya sawo matang, wajahnya teduh, dan matanya menyimpan kelelahan yang akrab bagi mereka yang bekerja keras tanpa henti. Di dashboard mobilnya tergantung gantungan kecil berbentuk boneka beruang, hadiah ulang tahun dari putrinya, Dinda, yang baru berumur 8 tahun. Setiap kali ia menatap boneka itu, ada rasa hangat yang menghapus sedikit rasa lelah. Sehari-hari, Arman bekerja sebagai sopir taksi online. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap sejak pabrik tempatnya dulu bekerja gulung tikar 3 tahun lalu. Sejak itu, mobil sedan tua peninggalan ayahnya menjadi satu-satunya alat untuk menyambung hidup. Bersama istrinya, Laila, ia berjuang membayar cicilan rumah kecil di pinggiran kota. Hari itu berjalan seperti biasa. Arman menyalakan aplikasinya, memastikan koneksi stabil, dan menunggu pesanan masuk. Dalam waktu singkat, suara notifikasi terdengar. Penumpang pertama sore itu menunggu di depan pusat perbelanjaan. Ia menekan tombol terima pesanan dan melajukan mobilnya perlahan. "Selamat sore, Pak," sapa penumpang perempuan muda itu begitu masuk ke mobil. "Sore juga, Mbak. Mau kemana?" tanya Arman dengan sopan. "Ke Kampung Nangka, lewat jalan baru." "Ya, oke, siap." Perjalanan berlangsung lancar. Arman lebih banyak diam, sesekali menyalakan radio untuk memecah keheningan. Begitulah biasanya, ia tak suka banyak bicara kecuali penumpang yang memulai duluan. Ia tahu, banyak orang naik taksi online bukan untuk mengobrol, tapi untuk menenangkan diri. Sama seperti dirinya yang sering merenung di tengah kesunyian malam, menjelang maghrib. Setelah beberapa kali mengantar penumpang berbeda, Arman berhenti di sebuah warung kopi langganannya di kawasan terminal lama. Di sana sudah duduk 2 rekannya sesama sopir, Randy dan Bowo, yang sedang bercengkrama sambil merokok. "Woi, Arman!" Akhirnya nongol juga. Seru Randy, yang selalu paling berisik di antara mereka. Arman tersenyum lelah sambil menepuk bahunya. "Capek bro, dari siang belum berhenti muter. Makanya santai dikit, kerja boleh, tapi jangan sampai lupa hidup," timpal Bowo sambil menyeruput kopi hitamnya. Mereka mengobrol ringan tentang keluhan penumpang, tarif yang menurun, dan cerita-cerita aneh di jalan. Arman hanya sesekali menimpali, lebih banyak mendengarkan. Dalam diamnya pikirannya melayang pada wajah Laila dan Dinda di rumah. Ia teringat pesan Laila pagi tadi. "Jangan pulang terlalu malam ya." Dinda mau cerita tentang sekolahnya, namun ia tahu, untuk menutup kebutuhan keluarga, ia harus mengambil pesanan malam. Pendapatannya tak seberapa, dan tagihan bulan depan sudah menunggu. Setelah meneguk kopi terakhir, Arman berpamitan. "Aku jalan dulu ya, masih mau ngejar target." "Gila, udah malam masih aja ngejar poin," ujar Randy setengah bercanda. Arman tertawa kecil. "Kalau kalian punya anak seceria Dinda, kalian juga bakal semangat kerja." Ia meninggalkan warung itu dengan perasaan campur aduk, lelah, tapi penuh tekad. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu kota berpendar di genangan air sisa hujan. Dari speaker mobilnya, lagu lawas mengalun pelan, mengiringi perjalanan yang terasa sunyi tapi menenangkan. Pukul menunjukkan hampir pukul 10 malam ketika Arman berhenti di pinggir jalan, menatap layar ponselnya yang menampilkan peta digital. Tak ada pesanan baru. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk ke kabin. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik dan deru motor yang melintas cepat. Ia mengambil foto kecil dari dashboard. Foto Laila dan Dinda tersenyum di tepi pantai. "Demi kalian aku kuat," bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian bunyi notifikasi terdengar lagi. Sebuah pesanan muncul di layar. "Penjemputan, Bukit 9, tujuan, Desa Karetan. Tarifnya lebih tinggi dari biasanya." Arman menatap layar itu lama. Bukit 9 adalah daerah pinggiran kota, dekat hutan lindung yang terkenal sepi. Beberapa rekannya pernah cerita bahwa di sana sinyal sering hilang dan jalannya sempit. Ia ragu. "Wah, jauh banget," gumamnya. Jarinya hampir menyentuh tombol terima, tapi ia mengurungkannya.
Nanti aja, bukan malam ini. Ia menolak pesanan itu dan menyalakan mesin untuk pulang. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kaca depan. Lampu-lampu jalan berpendar lembut di sela tetesan air, memantulkan warna keemasan di dashboard mobil. Dalam hati ia merasa sedikit lega telah menolak pesanan yang tampak tak biasa itu. Ia hanya ingin segera sampai rumah, memeluk anaknya, dan beristirahat. Namun tanpa disadari, keputusan kecil malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukit Sembilan, tempat yang ia abaikan malam itu, menunggu dengan kesunyian yang mengerikan. Seolah tahu bahwa cepat atau lambat, Arman akan kembali menatap layar ponselnya dan menerima pesanan yang sama. Dan ketika malam itu tiba, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bukit Sembilan, tempat yang malam itu sempat muncul di layar ponsel Arman, ternyata tidak berhenti memanggilnya begitu saja. Entah kenapa, beberapa hari setelah ia menolak pesanan itu, nama lokasi tersebut kembali muncul di pikirannya. Seperti gema samar yang terus berputar tanpa alasan, ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan semata. Namun bayangan jalanan gelap di daerah itu sesekali muncul dalam pikirannya saat ia sedang menyetir malam. Hari-hari berjalan normal, Arman kembali sibuk dengan rutinitasnya, menjemput penumpang, menunggu orderan, lalu mengantarkan mereka ke berbagai sudut kota Malaya. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Langit tampak berat, menandakan hujan akan turun. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lalu lalang. Udara lembab menempel di kaca jendela mobilnya. Arman menatap jam digital di dashboard, pukul 9:15. Ia baru saja menurunkan penumpang di pusat perbelanjaan ketika ponselnya kembali berbunyi. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi. Pesanan baru diterima. Nama penumpang, Nadira. Lokasi penjemputan Jalan Lembah Jati, tujuan Bukit Sembilan. Arman tertegun beberapa detik. Ia membaca ulang tulisan itu, memastikan matanya tidak salah. Bukit Sembilan, lagi-lagi tempat itu, tarifnya kali ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Hampir 2 kali lipat. Jalan Lembah Jati, arah utara, gumamnya pelan. Ia mengingat jalan itu, sempit, berliku, dan sebagian aspalnya sudah mulai terkelupas. Ia menatap ponselnya lama, jari telunjuknya melayang di atas tombol terima pesanan. Dalam hatinya muncul keraguan, tapi kemudian bayangan wajah Dinda muncul di pikirannya. Uang tambahan malam ini bisa ia pakai untuk membelikan sepatu sekolah baru untuk anaknya. Akhirnya ia menekan tombol itu. Baiklah Nadira, mari kita lihat sejauh apa Bukit Sembilan itu. Mobil tua itu mulai melaju pelan menembus gerimis yang semakin rapat. Suara wiper bergesek ritmis di kaca depan. Sementara kabut tipis mulai turun di beberapa ruas jalan. Kota Malaya perlahan ditinggalkan, berganti dengan deretan rumah yang semakin jarang dan pepohonan yang semakin lebat. Lampu jalan mulai redup, beberapa padam sama sekali. Di tengah perjalanan, Arman sesekali melirik peta digital di layar. Titik penjemputan berada di jalan kecil yang tampak nyaris menembus area hutan. Ia menelan ludah. "Ya, semoga masih ada orang di sana," katanya pelan. Setelah menempuh hampir 30 menit, ia akhirnya sampai di Jalan Lembah Jati. Jalannya sempit, diapit oleh pepohonan tinggi yang basah oleh hujan. Hanya 1-2 rumah tua berdiri di kejauhan, dengan cahaya lampu temaram dari jendela. Di sisi kanan jalan, ada lahan kosong penuh rumput liar yang bergoyang diterpa angin. Arman memperlambat laju mobilnya, memandang sekeliling. "Mana orangnya?" gumamnya sambil melirik jam di ponsel. 22:03. Ia menyalakan lampu hazard dan mencoba menelepon nomor penumpangnya. Nada sambung terdengar, tapi tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang menetes di atap mobil. Lalu, dari balik kabut, ia melihat sesuatu. Sosok wanita berdiri di tepi jalan, mengenakan kerudung hitam panjang. Tubuhnya diam membeku seperti patung. Arman mengerutkan kening, berusaha memastikan pandangannya tidak salah. Ketika mobilnya mendekat, wanita itu sedikit menunduk, lalu perlahan melangkah ke arah pintu belakang mobil. Ia tidak membawa payung, tapi pakaiannya kering, seolah hujan sama sekali tak menyentuhnya. Arman segera membuka kunci pintu. "Malam Mbak Nadira ya?" sapanya sopan sambil menatap lewat kaca spion tengah. Wanita itu tidak menjawab.
Ia masuk ke dalam mobil dengan gerakan perlahan, menutup pintu tanpa suara. Aroma samar bunga melati tercium dari arah kursi belakang. Arman mencoba menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan wajah pucat di balik kerudung yang menutupi sebagian besar pipinya. "Ke Bukit 9 ya, Mbah?" tanya Arman lagi, berusaha memecah keheningan. "Ya," jawab wanita itu singkat. Suaranya pelan dan datar, seperti berbisik dari tempat yang jauh. Arman menelan ludah, lalu menginjak pedal gas perlahan. Mobil kembali melaju di tengah kabut yang makin tebal. Jalanan makin menanjak. Pohon-pohon di kiri kanan terlihat seperti dinding hitam yang menutup pandangan. Sesekali lampu mobil memantulkan bayangan aneh di batang pohon, seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti dari kejauhan. "Mbak sering ke sana?" tanya Arman mencoba ramah, tapi suaranya terdengar canggung. "Tidak," jawabnya pendek. "Oh, ada keluarga di sana mungkin?" Kali ini tidak ada jawaban, hanya suara wiper yang berderak pelan, menyingkirkan sisa air hujan dari kaca depan. Arman menatap spion lagi. Nadira duduk tegak tanpa bersandar. Pandangannya lurus ke depan, matanya tampak kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Sinar lampu dari dashboard memantul tipis di wajahnya. Kulitnya pucat, nyaris seputih kertas. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa lebih dingin. Arman meraih tombol pengatur AC untuk memastikan pemanas masih menyala. "Aneh, kenapa bisa dingin begini?" gumamnya. Ia menatap layar GPS. Sinyal mulai melemah. Tulisan sinyal lemah. Mencari rute cadangan muncul berkali-kali. Di luar, jalan semakin sepi. Indai gak ada kendaraan lain. Tinai gak ada roh. Hanya hutan yang semakin rapat dan suara serangga yang kadang terdengar di sela-sela hujan. Lampu mobilnya menembus kabut, menciptakan lingkaran cahaya samar di depan. Arman melirik ke spion lagi, mencoba memastikan Nadira masih ada. Ia masih di sana, tapi kali ini wanita itu menundukkan kepala. Rambut hitamnya yang panjang keluar dari balik kerudung, menutupi sebagian wajah. Arman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia berusaha tetap tenang. "Mbak, kira-kira berapa jauh lagi?" tanyanya sambil berdeham pelan. "Sebentar lagi," jawabnya, masih dengan nada datar. "Sebentar lagi kemana?" tanya Arman ragu, tapi wanita itu tak menjawab lagi. Mobil terus melaju menembus kabut, hingga GPS menunjukkan titik akhir. "Tujuan Anda telah tercapai." Namun di depan tidak ada apa-apa. Hanya jalan buntu dan pepohonan rimbun yang bergoyang ditiup angin. Arman menatap ke depan lalu ke layar ponsel. "Mbak, ini sudah titik terakhir ya? Apa benar ini tempatnya?" Ia menoleh ke belakang, kursi belakang kosong. Arman terpaku, napasnya tercekat. Matanya menyapu seluruh kabin. Tak ada siapapun. Pintu belakang masih tertutup rapat. Tidak ada tanda penumpang turun. Aroma melati yang tadi samar kini menguar kuat. Menusuk hidung, ia menatap spion sekali lagi. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan wajah pucat itu memantul di kaca belakang. Tersenyum tipis sebelum perlahan menghilang bersama kabut. Tangan Arman bergetar. Ia buru-buru menyalakan mesin dan memutar balik mobilnya, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari aplikasi. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Arman menatap layar itu. Jantungnya berdetak kencang, nama pengirimnya jelas Nadira. Tapi ketika ia membuka detail akun, sistem menampilkan tulisan, "Akun sudah tidak tersedia." Di luar, hujan turun lebih deras. Kabut menelan seluruh jalan di belakangnya, menyembunyikan tempat itu dalam kesunyian. Ia tidak tahu bahwa malam itu baru permulaan, dan perjalanan ke Bukit 9 hanyalah langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Hujan masih turun deras malam itu, menelan jalanan kota Malaya dalam kabut dan kilat samar. Di tengah derasnya suara hujan, Arman menatap pesan terakhir di layar ponselnya. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Ia masih menggenggam ponsel itu erat. Napasnya belum stabil, namun rasa lega sempat melintas sesaat. Ia pikir, semua sudah selesai. Ia tidak tahu bahwa pesan itulah tanda terakhir keberadaannya di dunia yang masih bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di rumah kecil di pinggiran kota, Laila menatap jam dinding yang berdetak lambat di ruang tamu. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari, tapi Arman belum juga pulang. Hujan yang mengguyur sejak malam membuatnya gelisah. Biasanya, kalaupun pulang larut, Arman selalu memberi kabar, minimal satu pesan singkat. Sudah di jalan pulang, namun malam itu, yang terakhir ia terima hanyalah pesan singkat yang dikirim sekitar pukul 10.
sebentar lagi selesai. Tunggu ya, setelah itu tak ada kabar lagi. Panggilan teleponnya tak diangkat, pesannya tak dibaca. Papa belum pulang, Mah? Tanya Dinda yang sudah terkantuk-kantuk di ruang tamu. Laila tersenyum tipis, menyembunyikan cemasnya. Belum, Nak. Mungkin masih ada penumpang terakhir. Penumpang terakhir? Gadis kecil itu menguap. Kayak film hantu di TV ya, Ma? Laila tertawa kecil meski suaranya terdengar kaku. Bukan sayang, Papa kan kerja bukan main film. Namun dalam hatinya, Laila merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menatap jendela, melihat hujan yang jatuh seperti tirai kelabu di luar rumah. Arman jarang sekali lupa memberi kabar. Bahkan di hari-hari tersibuk, ia selalu menyempatkan menelepon Dinda hanya untuk mendengar suara tawa anaknya. Tapi malam ini, sunyi, pukul 2 dini hari. Laila mencoba menghubungi nomor Arman lagi. Nada sambung terdengar 3 kali, lalu terputus. Ia menunggu. Tapi tidak ada tanda-tanda telepon dibalas. Ia menekan tombol panggil lagi. Kali ini langsung masuk ke pesan suara. Dengan dada berdebar, ia membuka aplikasi taksi online di ponsel Arman yang terhubung di perangkatnya. Status akun menunjukkan offline sejak 3 jam lalu. Titik lokasi terakhir yang terekam di GPS menunjukkan koordinat di pinggiran kota, tepi hutan rimba jati. Laila terdiam. Nama itu membuat tengkuknya merinding. Ia pernah mendengar daerah itu dari obrolan tetangga, tempat yang jarang dilewati orang, penuh pepohonan tinggi dan jalan rusak. Arman, ngapain ke sana? Bisiknya pelan, pagi menjelang dengan langit masih mendung. Dinda sudah berangkat sekolah ditemani tetangga, sementara Laila sibuk menelepon beberapa rekan kerja Arman. Salah satunya adalah Randy, sahabat lama Arman sesama sopir. Hah? Semalam dia belum pulang? Suara Randy terdengar kaget di ujung telepon. Enggak. Terakhir dia bilang sebentar lagi selesai. Terus nggak ada kabar lagi. Ponselnya mati. Randy terdiam sejenak. Coba aku cek lewat grup sopir ya, mungkin ada yang lihat mobilnya. Beberapa jam kemudian, Randy datang langsung ke rumah Laila, wajahnya serius. Aku udah tanya ke semua anak-anak. Nggak ada yang lihat Arman semalam, tapi ada yang bilang dia sempat ambil orderan ke arah Bukit 9. Bukit 9? Laila mengulang dengan dahi berkerut. Iya, dekat hutan rimba jati. Suasana hening beberapa detik. Laila menatap ke lantai. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Kita cari Ren. Tolong bantu aku cari dia. Randy mengangguk tanpa pikir panjang. Oke, kita mulai dari koordinat terakhir di aplikasinya. Sore itu, mereka berdua meluncur dengan mobil Randy menuju arah utara kota. Jalanan perlahan berubah dari aspal halus menjadi batu kerikil. Dari deretan toko menjadi pepohonan lebat. Udara terasa lembab dan sunyi, tak ada suara selain mesin mobil dan deru angin yang menyusup lewat celah jendela. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di titik yang ditunjukkan GPS. Di sana hanya ada jalan tanah, basah oleh sisa hujan, diapit oleh pohon jati besar yang menjulang. Udara dingin menusuk. Di sini sinyalnya mulai hilang, kata Randy sambil menatap ponselnya yang hanya menampilkan 1 bar sinyal. Kalau dia benar ke sini, harusnya mobilnya kelihatan di sekitar sini. Mereka menyusuri jalan perlahan, memperhatikan sisi kiri dan kanan. Tak ada apa-apa kecuali daun basah dan suara serangga. Hingga akhirnya, Laila memegang lengan Randy dengan gemetar. Ren, itu apa? Beberapa meter di depan, di balik semak tinggi, tampak jejak ban mobil yang berhenti mendadak. Seperti direm kuat, timai tanah di sekitarnya berlumpur, dengan beberapa bekas langkah kaki menuju arah hutan. Randy menunduk memeriksa. Kayak baru kemarin malam, katanya pelan. Tapi, ke mana orangnya? Laila menggigit bibir. Aku takut, Ren. Kita lapor polisi aja. Mereka pun bergegas kembali ke kota. Malamnya, laporan resmi dibuat di kantor polisi setempat. Petugas segera menindaklanjuti karena kasus kehilangan di daerah itu bukan yang pertama. 2 tahun lalu, pernah ada laporan serupa. Seorang pengemudi truk yang hilang setelah mengantar muatan ke daerah sekitar hutan rimba jati. Dan tak pernah ditemukan keesokan harinya. Tim pencarian dibentuk, polisi, warga, dan beberapa sopir sukarelawan ikut serta. Mereka menelusuri area sekitar koordinat yang ditemukan Laila. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Namun pada hari kedua menjelang sore, salah satu petugas yang menyisir jalur hutan berteriak memanggil rekan-rekannya. Mobil! Ada mobil di sini! Laila dan Randy yang ikut di belakang segera berlari ke arah suara itu. Di tengah semak basah, di bawah naungan pohon jati besar, mereka menemukan mobil sedan tua warna abu-abu, milik Arman. Pintu depannya terbuka sedikit,
Kunci masih tergantung di lubang starter. Laila menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia mengenali mobil itu seketika. Itu mobil Arman. Polisi segera memeriksa bagian dalam mobil. Di kursi pengemudi, ditemukan ponsel Arman dalam kondisi mati total. Di lantai mobil terdapat beberapa butir tanah basah. Seolah ada yang baru saja masuk dan keluar. Mesin sudah dingin, tidak ada jejak darah. Tapi di sandaran kursi belakang, tercium aroma samar bunga melati. Tidak ada tanda perlawanan, ujar salah satu petugas GAR. Tapi lihat ini. Ia menunjuk ke tanah di dekat pintu mobil. Ada 2 jejak kaki yang jelas terlihat di tanah basah. Satunya lebih kecil, diduga milik Arman. Namun yang satunya lagi lebih besar, dengan bentuk yang aneh, seperti menekan tanah tanpa pola langkah yang jelas. Jejak itu berhenti mendadak di tengah jalan tanah, lalu hilang. Seolah periliknya lenyap begitu saja. Laila berdiri terpaku. Air matanya bercampur dengan rintik hujan yang mulai turun lagi. Ia menatap mobil itu lama, berharap suaminya muncul dari balik pepohonan, tersenyum dan berkata semuanya hanya salah paham. Tapi yang menjawabnya hanya suara angin yang berdesir pelan, membawa aroma melati yang semakin kuat. Arman. Bisiknya hampir tak terdengar dan malam itu, ketika mobil Arman ditarik keluar dari hutan, semua orang tahu satu hal. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, hanya satu kesimpulan yang tersisa di pikiran mereka. Arman telah mengantar penumpang terakhirnya dan tidak pernah kembali. Angin sore itu bertiup pelan, membawa aroma lembab dari sisa hujan yang masih menempel di daun-daun jati. Di pinggiran hutan rimba jati, garis polisi kuning melintang di antara pepohonan. Mobil Arman yang semalam ditarik keluar kini diparkir di halaman kantor polisi sektor utara. Di kap depannya, sisa lumpur masih menempel dan kaca depan berembun, seolah menyimpan jejak napas yang tak lagi ada. Laila duduk di kursi tunggu ruang pemeriksaan, menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat jilbab yang basah oleh air mata. Randy berdiri di sampingnya, mencoba tenang. Meski matanya jelas menunjukkan kelelahan, di ruangan sebelah, 2 petugas polisi tampak serius membicarakan sesuatu sambil menatap foto-foto hasil olah TKP. Suara langkah berat mendekat. Seorang pria berseragam dengan tanda pangkat di pundak masuk ke ruangan. "Ibu Laila," katanya lembut. Laila menoleh. "Iya, Pak. Saya Kompol Rahmat. Kami sedang berusaha secepat mungkin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suami ibu. Tapi, hasil awal menunjukkan hal-hal yang agak sulit dijelaskan." Laila menatapnya cemas. "Maksudnya, Pak?" Rahmat menarik napas panjang. "Kami menemukan 2 jenis jejak kaki di lokasi. Salah satunya diduga milik suami ibu, sesuai ukuran sepatu. Tapi jejak lain, bentuknya tidak biasa bagaimana. Besar dan tidak ada arah kelanjutannya. Seolah berhenti begitu saja di tanah yang masih basah. Ruangan mendadak sunyi. Suara kipas angin tua di sudut ruangan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Randy akhirnya bersuara. "Apa mungkin orang itu kabur lewat arah lain, Pak?" Rahmat menggeleng perlahan. "Kami sudah telusuri radius 50 meter dari lokasi. Tidak ada jejak tambahan. Tidak juga bekas roda atau tanda-tanda perkelahian." Ia lalu menyerahkan sebuah kantong plastik transparan berisi ponsel Arman yang ditemukan di kursi depan. Layar retak sedikit di sisi kiri. "Ini ponsel suami ibu. Kami udah periksa. Aneh, baterainya masih ada, tapi sistemnya sempat mati total, seperti di restart paksa." "Lalu, ada lokasi terakhirnya?" tanya Laila cepat. Rahmat menggeleng lagi. "Dah, semua data GPS hilang dari memori ponsel. Namun kami sempat memulihkan sebagian riwayat aplikasinya." Polisi itu membuka berkas di tangannya dan menunjukkan salinan layar aplikasi taksi online. Pesanan terakhir diterima dari akun bernama Nadira. Titik jemput di Jalan Lembah Jati. Tujuan, daerah sekitar Bukit 9. Jadi benar dia ngambil order itu. Gumam Randy pelan. Rahmat melanjutkan. "Tapi saat kami lacak akun Nadira ini, sistem pusat mengatakan akun tersebut sudah terhapus permanen tidak sampai 1 jam setelah pesanan selesai." Laila terperangah. "Dihapus? Maksud Bapak, akun itu sengaja dihapus setelah suami saya hilang?" Rahmat menatapnya hati-hati. "Itu kemungkinan besar, Bu. Tapi kami belum tahu siapa pemiliknya. Akun itu dibuat dengan data palsu, nomor telepon tidak aktif, dan alamat emailnya tidak pernah digunakan sebelumnya." Suasana tegang makin terasa. Randy mengusap tengkuknya, mencoba mencerna. Berarti seseorang sengaja membuat akun baru cuman buat mesen Arman? Rahmat menatapnya lama. "Kemungkinan itu sedang kami dalami, sementara penyelidikan berlangsung.
Kabar tentang hilangnya Arman menyebar cepat di antara para sopir taksi online. Di grup percakapan mereka, obrolan malam itu penuh dengan rasa takut. Gua pernah nolak order ke Bukit 9 juga. Soalnya serem katanya. Ada teman yang bilang sering nyium bau melati tiap lewat situ. Dulu ada mobil box juga hilang, cuma ketemu rodanya doang di tepi hutan. Laila membaca semua pesan itu diam-diam dari ponsel Randy. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap jendela, membayangkan jalanan yang gelap, kabut yang turun, dan suaminya duduk sendirian di balik setir, menuju tempat yang sepi keesokan harinya. Tim kepolisian kembali ke lokasi. Kali ini mereka membawa anjing pelacak. Laila memaksa ikut. Meski polisi awalnya melarang, ia merasa kalau tidak melihat sendiri, pikirannya tidak akan pernah tenang. Setiba di tempat, suasana hutan terasa aneh. Langit siang itu mendung, dan hawa dingin membuat napas tampak seperti asap. Tanah masih basah, dan bau melati samar-samar tercium dari arah pepohonan. Seekor anjing pelacak mulai menunduk, mengendus sisa jejak di sekitar bekas tempat mobil ditemukan. Awalnya ia menggonggong pelan, lalu berhenti mendadak, menggeram ke arah barisan pohon. Bulunya berdiri, pawangnya mencoba menarik tali. Tapi anjing itu justru menolak bergerak. "Kenapa, Pak?" tanya Rahmat. Pawang menggeleng. Dia tidak mau masuk ke sana. Bau yang dia tangkap bukan bau manusia, katanya. Beberapa petugas saling berpandangan. Laila yang berdiri di belakang mulai menggigil. Bukan karena dingin, Randy menatap sekeliling. Merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Setelah pencarian hari itu tak membuahkan hasil, rombongan kembali ke pos jaga di pinggir jalan. Seorang warga tua mendekat, mengenakan sarung dan topi lusuh. "Pak polisi," katanya lirih, "kalau boleh saya bilang, daerah situ memang bukan tempat biasa." Rahmat menatapnya dengan dahi berkerut. "Maksud Bapak?" "Sudah lama, sejak zaman dulu banyak orang dengar suara mobil berhenti tengah malam. Tapi waktu dicek tidak ada apa-apa. Kadang bau bunga melati nyengat sekali. Padahal nggak ada pohon melati di sekitar sana." "Bau melati?" ulang Rahmat. "Ya, orang-orang bilang. Itu tanda kalau penghuni lama hutan itu lewat." Beberapa polisi tertawa kecil, mencoba mengabaikan ucapan itu. Tapi Laila hanya diam, menatap tanah. Ia teringat sesuatu. Parfum Arman yang selalu dipakai setiap berangkat kerja tidak pernah beraroma melati. Lalu mengapa di dalam mobilnya tercium bau itu begitu kuat? Malamnya, Rahmat memeriksa kembali barang bukti di ruang forensik. Lampu neon putih menerangi ruangan dingin itu. Ia membuka dashboard mobil Arman, dan dari celah sempit di bawah kursi, ia menemukan sesuatu yang belum sempat diperiksa. Sehelai kain hitam kecil, seperti potongan kerudung. Di ujungnya, ada benang berwarna merah darah yang sudah kering. Ia memandangi kain itu lama, lalu meletakkannya ke dalam kantong bukti. Namun anehnya, begitu ia menaruhnya di meja, ruangan seolah terasa lebih dingin. Lampu bergetar sebentar, dan dari arah ventilasi terdengar suara samar, seperti napas panjang yang berat. Rahmat menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya dirinya, mobil itu, dan aroma melati yang tiba-tiba tercium kuat sekali, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan diri. "Jangan halu, Rahmat," gumamnya pelan. Tapi saat ia menoleh ke kaca spion mobil Arman yang masih terpasang di dashboard, ia melihat bayangan samar seorang perempuan berkerudung hitam. Duduk di kursi belakang menunduk. Dalam sekejap, Rahmat mundur beberapa langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berkedip beberapa kali, dan bayangan itu lenyap, hanya kaca yang memantulkan wajahnya sendiri yang pucat. Malam itu Rahmat tidak pulang, ia duduk lama di kantornya, menatap laporan yang baru saja ia tulis. Di bagian akhir, ia menulis dengan tangan gemetar, "Akun bernama Nadira, tidak teridentifikasi, jejak kaki tidak manusiawi, bau melati masih muncul di TKP dan di ruang pemeriksaan. Kasus ini belum dapat dijelaskan secara logika." Dan di luar sana, di arah hutan yang gelap, angin kembali berhembus pelan, membawa aroma yang sama, melati yang lembut namun menusuk, seperti bisikan gel halus dari sesuatu yang belum selesai. Aroma melati itu masih tercium samar di halaman kantor polisi malam itu. Meski semua orang tahu tak ada satupun pohon melati tumbuh di sekitar sana, angin membawa wangi itu seperti mengingatkan bahwa sesuatu belum selesai. Di dalam ruang kerja Kompol Rahmat, tumpukan laporan kasus Arman masih terbuka, dan catatan terakhirnya berhenti pada kalimat yang menggantung. Kasus ini belum dapat dijelaskan secara logika. Namun, keesokan paginya, hal yang lebih aneh terjadi. Di grup percakapan para sopir taksi online Kota Malaya,
seorang anggota mengirim tangkapan layar pesanan baru, akun bernama Nadira A2, dengan foto profil perempuan berkerudung hitam dan titik jemput di Jalan Lembah Jati. Tujuan akhirnya, Bukit 9. Pesan itu langsung membuat grup riuh. Gila, itu bukan akun yang sama kayak penumpangnya Arman? Iya, tapi ada angka 2 di belakangnya. Bro, jangan ambil itu orderan. Sumpah jangan. Randy yang membaca pesan itu terdiam cukup lama. Tangannya bergetar saat menatap layar ponsel. Nama itu Nadira masih membekas kuat di kepalanya. Ia masih ingat dengan jelas malam ketika mobil Arman ditemukan. Aroma melati, jejak kaki aneh, dan wajah Laila yang menangis di tengah hujan. Semua seolah baru kemarin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran menekan lebih keras daripada rasa takut. Nggak mungkin cuma kebetulan, gumamnya malamnya. Randy duduk di warung kopi tempat biasa para sopir berkumpul. Lampu-lampu kuning redup memantulkan bayangan ke meja kayu, dan suara televisi kecil di sudut ruangan terdengar samar. Beberapa sopir tampak gelisah. Udah 3 orang dapat order dari akun itu, kata salah satu sopir paruh baya. Tapi setiap diterima, sinyal mereka langsung error. Dan titiknya selalu berhenti di tempat mobil Arman ketemu. Randy mengerutkan dahi. Ada yang nekat datang? Belum, siapa juga yang berani. Warung itu mendadak sunyi. Hanya suara sendok yang menabrak gelas terdengar lirih. Di luar, angin malam bertiup dingin. Randy menatap kopi hitamnya yang sudah dingin. Kalau gitu, biar aku yang cek. Beberapa orang langsung menoleh. Gila lu, Ren! Seru seseorang. Lu pikir nyari mati gampang? Randy tersenyum kaku. Gue cuma mau buktiin. Mungkin aja ini hacker atau orang iseng yang nyamar. Gue nggak mau biarin nama Arman dikaitin sama cerita hantu. Meski banyak yang melarang, akhirnya Randy tetap pada keputusannya. Ia pulang sebentar, mengambil jaket dan kunci mobil, lalu menyalakan aplikasinya. Sekitar pukul 11 malam notifikasi masuk, pesanan dari Nadira A2. Titik jemput, Jalan Lembah Jati. Tujuan, Bukit 9. Jantung Randy berdetak keras. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol terima pesanan. Langit malam itu berawan tebal. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik, membuat suasana Jalan Lembah Jati terasa lebih suram. Pohon-pohon akasia berdiri di pinggir jalan. Rantingnya menunduk seolah menyambut siapapun yang datang. Ketika mobil Randy berhenti di lokasi yang ditunjuk aplikasi, ia menatap sekeliling. Jalan sepi, tidak ada siapapun. Tapi di ujung sana, di bawah sinar lampu jalan yang redup, terlihat seseorang berdiri. Sosok itu berpakaian serba hitam, berkerudung, dan tampak diam mematung. Randy mencoba menekan klakson sekali, berharap orang itu bergerak. Namun sosok itu tidak bereaksi, ia hanya berdiri tegak, menunduk sedikit, seolah menunggu. Randy menelan ludah. Permisi Nadira, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan lampu jauh mobil, dan saat cahaya menerpa wajah sosok itu, Randy merasakan darahnya berhenti mengalir seketika. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya membentuk senyum tipis yang aneh. Randy refleks menunduk, menatap ke layar ponselnya. Titik pesanan masih aktif, menandakan penumpang sudah terjemput. Tapi ketika ia mendongak lagi ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut tipis yang berputar pelan di tempat sosok tadi berdiri. Randy menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Tujuan yang tertulis kini berubah. Bukan lagi Bukit 9, melainkan lokasi terakhir Arman. Tepat di koordinat yang sama dengan tempat mobil sahabatnya dulu ditemukan. Ini nggak mungkin, desisnya. Tapi entah kenapa tangannya otomatis menekan pedal gas, membawa mobil perlahan ke arah sana. Jalan menuju Bukit 9 semakin menanjak dan sepi. Kabut makin tebal. Randy melihat jam di dashboard pukul 19. Tak ada kendaraan lain, hanya dirinya, mesin mobil, dan suara angin yang berdesir di luar. Ketika sampai di lokasi yang dituju, Randy mematikan mesin dan menatap keluar. Tempat itu masih sama seperti dulu. Tanah basah, pepohonan tinggi, dan sisa bekas roda mobil Arman yang kini tertutup lumut. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di atas dedaunan. Randy menatap kaca spion, dan matanya membesar. Di belakang mobil, berdiri sosok seorang pria dengan wajah pucat, mengenakan jaket abu-abu yang sangat ia kenal. Jaket yang dulu sering dipakai Arman. Arman? Suaranya tercekat. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya lewat pantulan kaca spion. Bibirnya sedikit bergerak, seolah mencoba berbicara, tapi yang terdengar hanyalah bisikan samar terbawa angin.
Jangan. Besnarda. Randy membalikkan badan dengan cepat, tapi ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah udara dingin yang menggigit dan aroma melati yang kini sangat kuat hingga membuat sesak dada. Dengan panik, Randy menyalakan mesin dan melaju kencang meninggalkan lokasi. Ponselnya bergetar di dashboard, tapi layar kini gelap. Aplikasi taksi online menutup sendiri, dan ketika dibuka lagi, pesanan Nadira A2 telah hilang. Seperti tidak pernah ada. Setibanya di rumah, Randy langsung mematikan mobil tanpa sempat menutup pintu. Napasnya memburu. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil menatap ponselnya yang terus bergetar. Ketika layar akhirnya menyala, notifikasi baru muncul. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Pesan itu dari akun Nadira A2. Randy menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar hebat. Ia tahu betul, pesan itu adalah kalimat yang sama persis seperti yang diterima Arman malam sebelum ia hilang. Keesokan harinya, Randy menemui Kompol Rahmat dan menceritakan semuanya. Wajahnya tampak ketakutan tapi juga bingung. Rahmat mendengarkan dengan serius. "Jadi, kamu lihat sosok yang mirip Arman?" Randy mengangguk. "Iya pak, di tepi jalan. Dia ngeliatin saya tapi matanya kosong. Terus bilang, jangan ambil pesanan itu." Rahmat terdiam sejenak. "Dan pesan terakhir di ponselmu?" "Masih ada pak, tapi..." Ia menunjukkan ponselnya. Pesan itu sudah hilang. Irak riwayat Mirakoda log. Seolah tak pernah dikirim, Rahmat bersandar di kursinya. "Ini sudah di luar batas wajar, tapi kita nggak bisa abaikan." Ia lalu menatap Laila yang kebetulan datang ke kantor hari itu. Wajahnya terlihat lelah namun masih menyimpan harapan kecil. "Bu Laila," katanya pelan. Sepertinya kasus ini tidak hanya berhenti di hilangnya suami ibu. Ada sesuatu yang berulang entah apa, tapi sepertinya pesanan itu mencari seseorang. Laila menunduk. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berbisik. "Kalau begitu, mungkin Arman belum benar-benar pergi." Di luar jendela kantor, langit sore mulai gelap. Angin bertiup lembut membawa aroma melati yang samar. Lagi dan lagi. Seolah sesuatu dari Bukit 9 sedang mencari jalan pulang. Kabut tipis masih menyelimuti kawasan hutan Rimba Jati ketika pagi itu. Beberapa polisi kembali melakukan penyisiran. Tempat itu kini bukan sekadar area pencarian, tapi menjadi sumber ketakutan baru bagi warga sekitar. Sejak kejadian hilangnya Arman dan kabar tentang pesanan misterius dari akun Nadira A2 menyebar, banyak sopir taksi online enggan lagi melewati jalan Lembah Jati. Apalagi saat malam Kapten Surya, salah satu penyidik yang menangani kasus Arman, menatap hamparan hutan lebat di depannya. Embun masih menggantung di dedaunan, sementara tanah lembab mengeluarkan aroma khas yang menusuk hidung. Di tengah keheningan itu, Surya menghela napas panjang. "Kalau bukan karena laporan yang terus datang, aku takkan kembali ke sini," gumamnya lirih. Di sisi lain, wartawan lokal Rendra, yang sejak awal tertarik dengan kisah hilangnya Arman, memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia mendengar kabar dari warga bahwa ada seorang lelaki tua yang mungkin tahu asal mula semua kejanggalan di hutan itu. Seseorang bernama Pak Jatmiko, penjaga kebun tua yang rumahnya berdiri di tepi Rimba Jati. Sore itu Rendra datang ke rumah Pak Jatmiko. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan atap seng berkarat, dikelilingi pohon jati tua yang menjulang tinggi. Dari dalam terdengar suara batuk berat ketika pintu dibuka. Tampak seorang pria renta dengan wajah keriput. Matanya tajam namun teduh. "Cari siapa, nak?" tanyanya dengan suara serak. "Saya Rendra, wartawan dari media lokal, Pak. Saya dengar Bapak sudah lama tinggal di sekitar sini. Mungkin tahu tentang kejadian-kejadian aneh di hutan itu," jawab Rendra hati-hati. Pak Jatmiko memandangnya lama, lalu perlahan mengangguk. "Kalau soal Rimba Jati, tak banyak yang mau bicara. Tapi kalau kau benar-benar ingin tahu, duduklah dulu." Mereka duduk di kursi bambu di serambi. Sore mulai beranjak redup, suara burung hantu terdengar sayup dari dalam hutan. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang samar, membuat suasana mendadak muram dulu. "Sebelum jalan besar itu dibangun," kata Pak Jatmiko memulai ceritanya, "di kawasan hutan itu ada jurang dalam. Tahun 1998, ada kecelakaan besar. Sebuah bus wisata dari kota tergelincir dan jatuh ke jurang itu. Busnya terbakar, dan hampir semua penumpangnya meninggal di tempat." Rendra mencondongkan tubuhnya. "Hampir semua." Pak Jatmiko menatap kosong ke arah pepohonan. Ada satu nama yang waktu itu bikin warga gelisah. Perempuan muda bernama Nadira, cantik, berkerudung hitam, katanya hendak pulang ke rumah keluarganya di kampung sebelah. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan.
Bahkan saat tim evakuasi datang, mereka hanya menemukan potongan kerudungnya yang hangus di pinggir tebing. Rendra mencatat setiap kata dengan cepat. Lalu sejak itu apa yang terjadi, Pak? Semenjak musibah itu, lanjutnya pelan. Orang-orang sering melihat bayangan perempuan berdiri di pinggir jalan malam-malam. Wajahnya pucat, matanya kosong, minta tumpangan. Kadang sopir-sopir yang kasihan berhenti. Lalu besoknya mereka cerita kalau penumpangnya hilang di tengah jalan. Pak Jatmiko menatap Rendra dalam-dalam. Beberapa bilang arwah Nadira belum tenang. Mungkin karena jasadnya tak pernah ditemukan. Mungkin karena ia tak pernah sampai di rumah yang ia tuju. Seketika suasana menjadi hening. Rendra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memandangi hutan di belakang rumah itu. Rimbun. Gelap datula memendam sesuatu yang tak terlihat. Namun semua kisah mistis itu baru terasa benar-benar nyata ketika sore berikutnya. Polisi menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Rekaman dashcam dari mobil Arman. Kamera kecil itu ditemukan di bawah jok, masih utuh meski tertutup lumpur. Begitu rekaman itu diputar di kantor polisi, ruangan mendadak sunyi. Di layar tampak Arman tengah menyetir. Malam gelap, hujan turun rintik, lampu mobil menerangi jalan sempit di antara pepohonan. Lalu terlihat sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di tepi jalan, menunduk diam. Arman menepikan mobil, lalu membuka pintu. "Malam, Mbak, pesanan dari Nadira ya." Suaranya terdengar jelas. Perempuan itu masuk tanpa menjawab, hanya duduk di belakang. Wajahnya nyaris tak terlihat. Beberapa detik kemudian kamera menangkap pantulan wajahnya di spion. Wajah pucat tanpa ekspresi. Matanya kosong dan gelap. Lalu gambar mulai bergoyang. Disusul suara dengung aneh seperti gangguan listrik. Tak lama kemudian, layar hitam. Kapten Surya yang menyaksikannya tak bisa berkata-kata. Apa ini rekayasa? Tanya salah satu anggota tim. Tapi Surya tahu, ekspresi di wajah Arman terlalu nyata, terlalu hidup untuk dibuat-buat. Rekaman berhenti di kilometer 13, ucap petugas IT. Yud tepat di lokasi mobil ditemukan keesokan harinya. Rendra kembali menemui Pak Jatmiko, membawa kabar tentang rekaman itu. Lelaki tua itu hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau lihat sendiri, Nak. Rimba Jati tak sekadar hutan. Ia menelan siapapun yang datang tanpa izin." Sore itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari kejauhan, suara seperti bisikan terdengar di antara pepohonan. Rendra menoleh ke arah hutan, seolah ada bayangan hitam bergerak perlahan di antara batang jati yang basah. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa apa yang disebut orang sebagai mitos, barangkali hanyalah kenyataan yang tak semua mata mampu melihatnya. Bayangan hitam di antara batang jati masih menghantui benak Rendra hingga malam itu. Ia sulit tidur. Terngiang ucapan Pak Jatmiko yang menegaskan bahwa Rimba Jati bukan sekadar hutan biasa. Tapi ketenangan malam itu seketika lenyap ketika ponselnya berdering keras. Di layar muncul nama Laila, istri Arman. Suaranya terdengar panik. "Mas Rendra, ponsel Arman barusan aktif." Rendra terdiam beberapa detik, pikirannya berputar cepat. "Apa maksudmu aktif? Bukankah ponselnya disita polisi untuk penyelidikan?" Laila menelan ludah sebelum menjawab, "Iya, tapi nomor pribadinya. Bukan yang diambil polisi nomor satunya, yang biasa dia pakai untuk kerja." "Tadi ponselku berdering, dan di layar tertulis nama Arman. Aku langsung angkat, tapi yang kudengar cuma suara aneh." Rendra berdiri dari tempat tidur meraih jaketnya. "Suara seperti apa?" Laila terisak di ujung telepon. "Samar!" Seperti orang berbicara di tengah hujan. Tapi aku jelas mendengar kalimat itu. "Jangan datang ke sini," suaranya. Suara Arman, darah Rendra berdesir. Ia langsung menghubungi Kapten Surya dan dua anggota tim polisi lainnya. Mereka semua berangkat menuju rumah Laila untuk memeriksa panggilan itu. Ketika mereka tiba, wajah Laila pucat, matanya merah karena menangis. Di meja, ponsel Arman masih bergetar sesekali. Sinyal muncul dan hilang seperti tersedak udara. "Lihat ini," ujar Laila sambil menyerahkan ponsel di layar. Muncul lokasi otomatis yang dikirim beberapa menit setelah panggilan, Bukit 9. Kapten Surya menatap titik merah yang berdenyut di layar peta digital. "Itu arah Rimba Jati lagi," gumamnya. Entah kenapa semuanya selalu kembali ke sana. Rendra menatap Laila, yang menggenggam ujung jilbabnya dengan gemetar. "Bu, kami bisa ke sana, tapi tempat itu berbahaya, terutama malam hari." Laila menatap lurus, matanya penuh tekad. "Kalau itu benar lokasi suamiku, aku harus pergi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Aku ingin tahu kebenarannya." Setelah berdiskusi singkat, akhirnya mereka sepakat berangkat bersama.
Rendra menyetir. Di sebelahnya duduk Laila. Sementara dua polisi duduk di kursi belakang. Malam itu langit tampak kelabu. Hujan rintik kembali turun. Jalanan menuju Bukit Sembilan sunyi. Hanya suara serangga dan gemerisik ranting yang menemani. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Namun memasuki kilometer 12, gangguan mulai muncul. Radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Memutar siaran yang tak dikenali. Suara gemerisik statis bercampur bisikan lirih seperti orang memanggil, "Arman, Arman." Rendra spontan mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar samar dari speaker. "Apa itu?" tanya Laila ketakutan. Kapten Surya mencoba menenangkan. "Mungkin gangguan frekuensi. Di daerah ini sinyal memang buruk." Tapi suaranya sendiri bergetar halus. Beberapa menit kemudian ponsel Laila bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, melainkan voice note berdurasi 5 detik dari nomor Arman. Mereka memata dengan hati-hati. Dari speaker terdengar suara napas berat, lalu bisikan lirih, seolah dari kejauhan. "Jangan datang ke sini. Tidak sendiri." Laila menutup mulutnya, menahan jerit. Rendra menatap spion. Jantungnya berdegup cepat. Hujan di luar semakin deras. Wiper mobil bekerja keras, tapi di balik kaca yang buram, ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. "Rendra! Rem!" teriak salah satu polisi. Mobil berhenti mendadak. Mereka menatap ke depan. Tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal yang menelan pandangan. Mesin mobil tiba-tiba mati. Lampu redup lalu padam sepenuhnya. Rendra mencoba main starter ulang. Tidak menyala. Aneh, bensin penuh. Aki juga baru. Dari luar terdengar suara langkah perlahan di sekitar mobil. Langkah itu berat seperti orang menyeret kaki di tanah becek. Laila menggenggam tangan Rendra erat. "Mas." Tense yang jalan di luar. Kapten Surya menyorotkan senter melalui kaca. Tapi sinarnya hanya menembus kabut pekat. Saat ia memutar arah cahaya ke sisi kiri mobil, sekelebat bayangan muncul. Sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di tepi jalan. Memandang lurus ke arah mereka, Laila menjerit. Sementara Rendra spontan menyalakan lampu hazard. Tapi sekejap kemudian sosok itu lenyap. Seolah diserap kabut, Kapten Surya membuka pintu. "Hendak keluar, kau tetap di mobil." Perintahnya pada yang lain. Ia melangkah pelan, senter di tangan bergetar. Tanah di sekitarnya lembek, dan udara terasa sangat dingin. Menusuk tulang. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sesuatu di antara sema, jejak kaki. Tapi bukan hanya satu. Ada 2 jenis jejak. Satu tampak seperti sepatu laki-laki dan satu lagi telanjang ramping dengan arah yang berputar-putar. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara lirih. "Mas Arman, pulanglah." Suara itu jelas berasal dari perempuan. Kapten Surya menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya kabut yang bergerak seperti asap. Ia segera berlari kembali ke mobil. Wajahnya pucat. "Cepat, kita harus pergi dari sini." Namun mobil tetap tak mau menyala. Mereka semua duduk dalam ketegangan mencekam. Hanya suara hujan dan deru angin yang terdengar. Sampai akhirnya, dari kejauhan, muncul cahaya samar, seperti lampu rumah. "Lihat itu," seru Rendra, "ada bangunan di depan." Mereka keluar dari mobil dan berjalan pelan menuju cahaya itu. Di balik pepohonan tampak sebuah rumah tua berdiri di tengah hutan. Dindingnya kusam, jendelanya pecah sebagian. Namun di dalamnya tampak cahaya lampu minyak berkelap-kelip. Laila berbisik, "Kenapa ada rumah di sini?" Kapten Surya menatap ragu. Tak ada catatan penduduk yang tinggal di sekitar Rimba Jati, tapi siapa tahu. Mereka mendekat. Langkah-langkah berat menembus tanah basah. Setiap langkah terasa semakin menekan dada. Saat mereka tiba di depan pintu rumah itu, Laila merasa seperti mengenali sesuatu. Gorden tua bermotif bunga melati yang tergantung di jendela. "Gorden ini," gumamnya pelan, "sama seperti yang kami punya di rumah dulu." Pintu rumah berderit pelan ketika disentuh. Udara dingin menyeruak keluar, membawa aroma lembab dan samar wangi melati. Di dalam, hanya ada meja kayu, beberapa foto usang di dinding, dan di sudut ruangan, sebuah ponsel tergeletak di atas kursi. Masih menyala redup. Laila mendekat dengan langkah gemetar. Di layar ponsel itu tertera satu notifikasi. Pesanan diterima, Nadira. Dan detik itu juga, lampu minyak padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari dalam kegelapan, terdengar napas seseorang. Tepat di belakang mereka, namun semua orang di ruangan itu tahu, mereka tidak sendirian. Laila mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Aku mendengar napasnya," katanya terbata. "Dia tepat di belakangku." Kapten Surya berusaha tetap tenang, meski wajahnya tegang. "Tetap di dekat saya semua.
Kita periksa ruangan ini lalu segera keluar. Mereka menyalakan senter-senter tambahan dan mulai memeriksa isi rumah. Cahaya menari di dinding yang lapuk, memperlihatkan cat yang mengelupas dan jamur yang menempel di sudut-sudut ruangan. Bau lembab bercampur dengan wangi melati yang semakin menyengat. Rendra memperhatikan sesuatu di dinding sebelah kanan. Sebuah papan kayu tua dengan puluhan foto hitam putih yang sudah menguning. Beberapa fotonya tampak seperti dokumentasi lama, wajah-wajah orang, sebagian besar dengan pakaian rapi, sebagian lain dengan seragam. Namun di pojok kanan bawah, Rendra menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk salah satu foto. Di situ terlihat wajah seorang wanita muda berkerudung hitam, tersenyum lembut. Di bawah foto itu tertulis nama Nadira Sulistyo, 1941-1998. Laila tertegun. Itu dia. Itu wanita yang diceritakan semua orang, wanita yang menumpang mobil Arman. Kapten Surya menatap foto itu dengan dahi berkerut. Berarti cerita Pak Jatmiko benar. Wanita ini salah satu korban kecelakaan bus tahun itu. Rendra berjalan memutari ruangan. Di meja kecil di pojok ruangan, ia menemukan tumpukan kertas usang dan beberapa benda pribadi yang terbakar sebagian. Di antara tumpukan itu, matanya menangkap sesuatu yang berkilat samar. Sebuah ponsel dengan casing retak, tertutup debu tebal. Ia memungutnya perlahan. "Pak, ini ponsel Arman." Laila menatap benda itu seolah tak percaya. "Kau yakin?" "Nomornya sama," jawab Rendra sambil menekan tombol daya. Mengejutkan, ponsel itu menyala, menampilkan layar yang buram namun masih berfungsi. Di daftar rekaman suara, ada satu file terakhir, diberi nama otomatis oleh sistem. Voice 2024-11 Ladiga 123 18 MP3. Dengan jantung berdebar, Rendra menekan tombol putar. Dari speaker kecil ponsel terdengar suara Arman. Napasnya cepat disertai getar panik. "Dia bukan manusia. Dia tidak mau pergi. Tolong." Lalu terdengar suara benturan keras, disusul jeritan pendek. Rekaman berakhir di sana. Laila menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Itu suara suamiku. Itu benar-benar dia." Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari luar rumah. Suara itu lambat dan berirama, seperti seseorang yang sedang menyeret kain panjang di tanah basah. Rendra dan Surya saling berpandangan, lalu bersama-sama mengarahkan senter ke arah pintu. Pintu itu bergerak sedikit. Kriek, terbuka perlahan, memperlihatkan sosok wanita berkerudung hitam berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Dari ujung kain kerudungnya meneteskan air, entah air hujan atau sesuatu yang lain. Tak ada yang berani bersuara. Waktu terasa berhenti. Laila mundur, namun langkahnya terhenti saat ia melihat ke arah cermin besar di dinding belakang. Dalam pantulan cermin itu, bukan hanya mereka berempat yang tampak di ruangan. Ada sosok Arman berdiri di belakangnya. Laila menjerit sekuat tenaga, berbalik cepat. Tapi di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun, hanya udara dingin yang menyengat kulitnya. Rendra menarik Laila menjauh dari cermin, sementara Kapten Surya menodongkan senter ke arah sosok wanita di pintu. "Siapa kau?" teriaknya, tapi suaranya justru memantul kembali dari dinding seperti gema lembut. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, senyumnya tipis tapi matanya kosong, hitam seperti arang terbakar. Kau mencari dia," bisiknya, suaranya bergema tidak seperti manusia. "Dia sudah bersamaku." Lampu senter tiba-tiba bergetar. Cahaya berputar liar dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Dari langit menetes air, menimbulkan bunyi ritmis yang membuat suasana makin mencekam. Rendra berteriak, "Lari!" Sekarang, mereka berlari ke arah pintu belakang. Tapi lantai rumah itu terasa aneh, seperti menahan kaki mereka. Membuat langkah menjadi berat, Laila terjatuh, dan ketika Rendra membantunya bangun, ia melihat sekilas di bawah papan lantai ada sesuatu. Tumpukan tulang-tulang kecil. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Mereka akhirnya berhasil keluar, menembus hujan deras di luar. Tapi saat menoleh ke belakang, rumah itu terlihat berbeda. Tidak lagi berdiri utuh, melainkan seperti bangunan tua yang sudah lama roboh. Jendela-jendela menganga tanpa kaca, dan di dalamnya hanya ada gelap pekat. Kapten Surya memandang heran. "Tadi kita masuk ke rumah itu, kan?" Rendra mengangguk pelan. "Kita semua melihatnya." Namun ketika mereka memeriksa kembali ponsel Arman, layar sudah mati total, tak bisa dinyalakan lagi, seolah sumber dayanya disedot habis. Dalam keheningan yang mencekam itu, Laila berbisik pelan,
Aku tahu. Dia masih di sana. Arman belum pergi. Hujan terus mengguyur. Dari arah hutan, samar-samar terdengar suara mesin mobil menyala, lalu mati. Seperti ada yang mencoba menstarter mobil di kejauhan. Rendra menatap ke arah sumber suara dengan wajah pucat. Dengar itu? Kapten Surya menatap lekat ke kegelapan rimba jati. Itu suara mobil Arman. Hening menyelimuti mereka. Dan di antara suara hujan, terdengar lagi bisikan yang pernah muncul di rekaman. Dia bukan manusia. Kali ini bahwa suara itu datang dari arah belakang mereka. Suara mesin mobil yang sempat terdengar tadi kini lenyap, berganti dengan keheningan yang nyaris menyakitkan. Hujan berhenti mendadak, menyisakan aroma tanah basah dan bunga melati yang semakin pekat. Laila memejamkan mata, seolah berharap ketika membukanya, semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat kelopak matanya terbuka, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sinar lampu mobil Arman berkelip pelan di antara pepohonan, seperti mengajaknya mendekat. Mas, gumamnya lirih, itu mobil Arman. Aku tahu cahaya itu. Laila, jangan! Rendra berteriak, namun wanita itu sudah berlari ke arah cahaya. Langkahnya menembus lumpur, tanpa memedulikan teriakan mereka yang mengejarnya. Kapten Surya dan Rendra akhirnya menyusul. Meski setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik kaki mereka ke tanah. Tapi ketika mereka tiba di tempat cahaya itu berasal, mobil itu sudah tidak ada. Hanya jalan berlumpur kosong dan jejak ban yang mengarah ke dalam hutan. Di ujung jalan, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan, panjang dan menyayat. Rendra menatap Kapten Surya dengan wajah pucat. Kita harus keluar dari sini, Pak. Sekarang. Namun sebelum mereka sempat berbalik, seluruh hutan bergemuruh. Suara seperti ribuan bisikan datang dari segala arah, menyebut nama yang sama berulang kali. Arman. 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 Cahaya senter bergetar di tangan Rendra. Bayangan mulai menari di antara pepohonan, membentuk siluet manusia yang berdiri tanpa kepala, lalu perlahan berubah menjadi sosok-sosok penumpang dengan wajah kosong, seperti bayangan dari masa lalu. Kapten Surya berusaha menahan diri untuk tidak berteriak. Lari ke mobil. Sekarang, mereka berlari menembus kabut, tapi kabut itu seperti dinding, menelan pandangan mereka. Laila sudah tidak terlihat di depan. Suara langkahnya bergema, namun entah dari arah mana. Laila. Di mana kau? Teriak Rendra, suaranya nyaris tenggelam oleh desau angin. Tapi yang menjawab hanyalah suara samar dari kejauhan. Lembut, namun mengerikan. Dia sudah bersamaku. Cahaya senter Rendra padam seketika. Kegelapan menelan segalanya pagi hari. Matahari muncul malu-malu di balik kabut sisa hujan. Warga desa Jatiwangi dikejutkan oleh penemuan mobil berwarna perak di tepi jalan menuju Bukit Sembilan. Mobil itu dikenali sebagai milik Laila. Pintu depan terbuka, mesin mati, dan di dalamnya tidak ada siapapun. Hanya ponsel milik Rendra yang tergeletak di kursi depan. Layarnya retak, menampilkan notifikasi terakhir. Pesanan diterima Nadira. Tim pencari gabungan segera didatangkan. Mereka menyisir area hutan hingga sore. Tapi tak ditemukan jejak satu pun dari Laila, Rendra, atau Kapten Surya. Pihak kepolisian sempat menduga mereka tersesat. Namun anehnya, setiap kali tim masuk ke radius 2 km dari titik Bukit Sembilan, kompas dan alat komunikasi mereka berhenti berfungsi. Beberapa anggota tim pelacak mengaku mendengar suara perempuan memanggil nama seseorang di antara pepohonan. Yang lain melapor melihat cahaya mobil menyala di kejauhan. Tapi saat dikejar, cahaya itu selalu menghilang tanpa bekas. Berita tentang hilangnya 3 orang itu segera menyebar luas. Media menulisnya sebagai kasus Bukit Sembilan. Dan masyarakat setempat mulai menghindari jalan itu sepenuhnya. Setiap malam, taksi online di daerah sekitar akan menolak pesanan yang berasal dari rute menuju hutan tersebut. Namun satu hal aneh kembali mengguncang seminggu kemudian. Beberapa sopir taksi online mulai menerima permintaan tumpangan dari akun baru bernama Arman Ride. Foto profilnya memperlihatkan wajah Arman dengan senyum tenang, memakai jaket yang sama seperti malam terakhir ia mengemudi. Deskripsi akunnya hanya satu kalimat. Perjalanan tak selalu berakhir di rumah. Awalnya mereka mengira itu lelucon atau akun duplikat, tapi kejanggalan muncul ketika notifikasi pesanan muncul dengan pola yang sama. Titik penjemputan di area pinggiran kota, dan tujuan akhirnya selalu sama, Bukit Sembilan. Seorang sopir muda bernama Edo pernah hampir menerima pesanan itu. Ia melihat pesan yang masuk pada pukul 23.17, waktu yang persis sama dengan catatan terakhir Arman sebelum hilang.
Rasa penasaran mendorongnya membuka riwayat akun itu, tapi sebelum sempat membaca lebih jauh, aplikasi di ponselnya mati sendiri, lalu menyala lagi dengan pesan otomatis. Pesanan sudah dijemput, Edo mengaku setelah kejadian itu. Ponselnya mengeluarkan suara lirih setiap tengah malam, seperti bisikan orang bernafas di dekat telinganya. Ia akhirnya berhenti bekerja selama beberapa minggu karena ketakutan. Di sisi lain, warga sekitar mulai mengaku melihat mobil perak tanpa pengemudi melintas pelan di jalan hutan setiap malam Jumat. Lampunya menyala redup, dan dari jendela tampak siluet seseorang duduk di kursi belakang. Wajahnya tertutup kerudung hitam. Beberapa sopir truk yang lewat pada dini hari juga mengaku hal serupa. Mobil itu berhenti tiba-tiba di pinggir jalan. Dan jika mereka melambat, mesin truk mereka selalu mati tanpa sebab. Polisi kembali melakukan patroli khusus, tapi tak pernah menemukan apapun. Semua alat pelacak yang mereka gunakan gagal mendeteksi sinyal dari aplikasi taksi online yang mengirim pesanan itu. Seolah akun Arman Ride hanya muncul di antara dua dunia, antara yang hidup dan yang tidak. Bulan demi bulan berlalu, kasus hilangnya Arman Laila Rendra dan Kapten Surya akhirnya ditutup sebagai tidak ditemukan. Namun bagi warga sekitar, kisah itu menjadi legenda baru yang dituturkan dari mulut ke mulut. Mereka percaya di hutan itu masih ada perjalanan yang belum berakhir. Masih ada penumpang yang menunggu dijemput. Dan hingga kini, jika Membrings berbuka aplikasi taksi online di tengah malam, kadang muncul notifikasi aneh di layar. Pesanan baru dari Arman Ride. Tujuan, Bukit 9. Tak ada yang berani menerimanya. Tapi entah kenapa, beberapa akun tetap menunjukkan tanda aktif setiap pukul 23,17. Waktu yang sama ketika Arman terakhir kali online. Dan di akhir kisah yang terus berulang itu, hanya satu kalimat yang terlintas di benak siapapun yang mendengar ceritanya. Kadang, pesanan malam bukan datang dari manusia, tapi dari mereka yang belum selesai menempuh perjalanannya.